belajar di kelas 9I mata pelajaran IPS. Materinya tentang perubahan kehidupan sosial budaya dalam menghadapi era globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Kita periksa dulu ya, ya RPP-nya. RPP-nya, pembelajarannya, rencananya. Oke, ini ada langkah-langkah pendahuluan, persepsi, kemudian ada motivasi ke anak, kemudian di sini ada problem based learning, Bu ya. Ya. Ya, kegiatan intinya di sini nanti juga ada pembentukan kelompok untuk kegiatan belajar diskusi ini ya, Bu ya. Ya, diskusi untuk memecahkan masalah. Oke, kemudian ada lembar kerja nanti yang harus dikerjakan anak. Ya. Berikutnya ini sudah ada lembar kerja yang nanti ini dibagi per kelompok ya, Bu ya. Ya, nanti saya buat 5 kelompok. Kemudian di sini ada penilaian Sikap. evaluasi. Ya, kemudian di sini lembar post-testnya. Setelah selesai menyampaikan apa itu pembelajaran itu ya, materi. Oke, terima kasih. Ini sudah cukup untuk bisa diajarkan ke anak. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya. Sudah sarapan semua? Ya, silakan. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari adalah menganalisis pengaruh dan upaya menghadapi globalisasi di kehidupan masyarakat serta mampu memberikan solusi terhadap dampak negatif tersebut dengan mengembangkan sikap kerjasama, mandiri, kritis, dan kreatif. Globalisasi berasal dari kata global atau global. Apa itu global? Bola bumi atau tiruan bentuk bumi. Pada pertemuan yang lalu sudah pernah saya jelaskan bahwa globalisasi ini ada dua unsur yang mendukung, yaitu unsur komunikasi dan transformasi. Namun dampaknya globalisasi ini menjadi beberapa bidang, antara lain bidang kebudayaan, bidang ekonomi, bidang komunikasi itu sendiri, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang transportasi, maupun bidang politik. Ya, jadi banyak sekali yang bisa kamu ketahui dampak dari globalisasi, bahwa globalisasi itu ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Dalam pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran profil based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Nah, untuk itu saya beri tugas untuk menyelesaikan masalah dengan jalan berkelompok. Untuk itu kita bentuk kelompok 5 sampai dengan 6 anak. Silakan. Burung pas.
Silakan kelompok C untuk membacakan hasil diskusinya. Lainnya mendengarkan. Kan pengertian globalisasi. Globalisasi adalah cara pandang, cara berpikir atau proses masuk ke ruang lingkup yang berbeda. Berdasarkan gambar yang telah diberikan analisis dari kelompok kalian bagaimana upaya menghadapi globalisasi ekonomi pada kehidupan masyarakat, meningkatkan kualitas produksi, memprioritaskan pemulihan ekonomi, memanfaatkan forum-forum kerja nasional. 3. Diskusikan dengan kelompokmu upaya yang harus dilakukan berkaitan dengan soal kedua. Solusi apa yang dapat kalian berikan? Lebih baik membeli produk dalam negeri agar pendapatan ekonomi dalam negeri meningkat. Sudah? Bagaimana dengan kelompok yang lain? Bisa menambahkan atau bisa menyaga? Tidak ada? Cukup. Ya, jadi itu kesimpulannya bahwa globalisasi ekonomi bila mana kalian jadi investor menjadi suatu tantangan, yaitu harus dapat meningkatkan kualitas produk yang lebih baik supaya mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Untuk kelompok yang lain yang sudah siap, kelompok A silakan. Jelaskan pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. 2. Berdasarkan gambar yang telah dibagikan, berikan analisis dari kelompok kalian bagaimana upaya menghadapi globalisasi budaya pada kehidupan masyarakat. Budaya luar yang masuk ke dalam negeri yang tidak sesuai Pancasila kita tolak, yang sesuai dengan Pancasila kita terima. 3. Diskusikan dengan kelompok upaya yang harus dilakukan berkaitan dengan soal kedua. Solusi apa yang dapat kalian berikan ketika budaya luar masuk dan tidak sesuai Pancasila? Kita melihat keindahan budaya di dalam negeri kita sendiri. Sudah, Mbak? Ya, globalisasi di bidang kebudayaan ini garis besarnya bahwa kita punya Pancasila sebagai alat untuk memfilter semua budaya yang masuk, yang baik kita terima, yang tidak baik atau yang kurang baik bisa kita tolak. Masih banyak lagi ya dari beberapa banyak globalisasi ini. Dari kelompok lain ada yang globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ada yang di bidang politik, ada yang di bidang apa? Komunikasi maupun transportasi. Jadi intinya bahwa globalisasi itu unsur utamanya tetap terletak pada komunikasi dan transportasi. Setelah pembelajaran selesai untuk menggali kemampuan kalian, oleh karena itu saya beri soal-soal kontes, kalian kerjakan. Hanya 5 soal pilihan ganda. Silakan. Hasil proses kalian setelah saya koreksi, walaupun sebagian, kita bahas ya. 1. Perayaan menyambut tahun baru Masehi di sebagian besar belahan dunia merupakan contoh globalisasi dalam bidang budaya. Itu sudah menjadi budaya bangsa Indonesia atau sampai hampir seluruh dunia. 2. Contoh globalisasi dalam bidang ekonomi berikut ini adalah ya, perdagangan bebas. Genggam. Kalau telepon genggam termasuk apa? Komunikasi. 3. Contoh globalisasi
Ya seperti apa ya lagunya Roma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Terakhir 5, globalisasi sangat berpengaruh pada kehidupan bangsa Indonesia, terutama pada bidang A. Kebudayaan, B. Keamanan, C. Politik, D. Ekonomi. Ekonomi. Untuk tugas di rumah, belajar dari diskusi kalian tadi, kalian resum, ya, kamu rangkum di dalam buku rangkuman. Dan untuk pertemuan yang akan datang, sebelumnya kamu pelajari dulu materi sebelum materi yang akan saya ajarkan. Tujuannya apa? Supaya kamu dapat dalam proses belajar mengajar dapat mempelajari dengan baik dan sudah agak tahu ya, lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Kalian semua nanti dalam perjalanan pulang dan hati-hati, langsung saja ke rumah ya, jangan mampir-mampir. Ilmu bocah. Terima kasih Bu. Tadi panjenengan sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya sudah kunjungan kelas, berada di sana. Ada sedikit catatan, ya, catatan terkait dengan apa ini yang nanti perlu saya rekomendasikan ke jenengan untuk langkah-langkah berikutnya. Di sini adalah penguatan karakter dan akhlakul karimah. Ini tadi saya amati ada anak yang tidak apa itu memasukkan baju, kemudian ramai sendiri. Ini supaya nanti pertemuan yang akan datang nanti bisa ditegur gitu. Bisa ditegur secara langsung gitu. Ya. Nah, untuk kaitannya dengan sikap, ya kan, saya juga menggunakan penilaian sikap, di mana dalam proses pembelajaran, karena tadi saya cenderung pada diskusi Pak ya, jadi ya saya menilai sikap dari anak, misalnya kerjasamanya, atau mereka mungkin malas untuk berpikir, jadi nanti itu ada nilai positif maupun negatif. Oh gitu ya. Oke, bisa ditunjukkan ke saya untuk format penilaiannya. Ya, ya, ini. Monggo. Oh, sini ada beberapa catatan Bu ya. Oh ya. Ya, terima kasih. Itu kemudian di sini perlu juga tadi Ibu di dalam menyampaikan materi di situ guru melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ya. Di situ menyampaikan gambar dalam bentuk print out ya Bu ya. Nanti itu juga bisa jenengan bisa memberikan tugas ke anak supaya mengamati yang ada di YouTube terkait dengan apa itu materi yang dengan sampaikan, supaya nanti anak tidak cenderung kepada terfokus pada satu gambar, nanti bisa pemahamannya lebih luas jika nanti bisa buka apa itu bisa buka YouTube sendiri.
Itu hanya sebagai tambahan. Terima kasih ya Bu ya, Iya. sudah memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak-anak. Semoga anak jadi anak soleh, solehah, berguna bagi nusa bangsa. Amin. Kemudian dengan sehat, baik itu keluarganya sehat jasmani dan rohani, sehingga masih bisa memberikan pelajaran yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Ya. Semoga manfaat ya Bu ya. Saya juga begitu Pak, dengan adanya supervisi ini semoga menjadi motivasi saya sebagai guru untuk meningkatkan profesi saya sebagai pengajar. Jadi ke depan saya menjadi lebih benar-benar profesional. Amin. Oke, semoga harapan kita diridhoi oleh Allah. Kita berdoa, dan ini masa pandemi, ketika nanti dalam pembelajaran anak tetap diingatkan untuk jaga prokes. Ingatkan ya Bu ya. Iya, iya. Terima kasih Bu Atini.